Di gereja saya selalu mengajarkan gitu. Tidak ada ayatnya yang memberikan perintah untuk orang Kristen atau orang percaya merayakan Natal. Nggak ada ayatnya, boleh cari, nggak ada. Tapi ada ayatnya dan perintah dari Yesus langsung untuk memperingati tentang kematiannya. Dalam hal ini jelas Jumat Agung. Jadi kalau dikasih pilihan, misalkan gereja mau budgeting tahunan gitu ya. Aduh, mau bikin acaranya gedean mana ya? Jumat Agung atau Natal? Kalau saya bilang jelas harusnya Jumat Agung. Karena ada perintah dari Yesus, harusnya diperingati dengan lebih serius, dengan lebih baik daripada Natal harusnya. Tapi ya mungkin dunia ini karena sudah termakan dengan iklan dari orang-orang barat, kalau Natal itu lebih meriah karena kelahiran, jadi kita harus berpesta. Jadi akhirnya sampai hari ini jelas kalau dilihat lebih meriah mana? Rayain Natal atau Jumat Agung? Jelas Natal. Nah, untuk tahun ini saya dapat sebuah pewahyuan yang baru menurut buat saya ya, atau sebuah revelation tentang Jumat Agung. Apa sih yang terjadi di Bukit Golgota ketika Yesus di atas kayu salib? Saya tadi baru sama-sama memperingati tentang kematian Yesus, memperingati tentang Jumat Agung di tempat terbuka untuk mencari suasana baru gitu ya. Jadi nggak melulu di dalam gereja. Nah, lalu saya bilang sama mereka gini, kita ini harus mematikan kedagingan kita. Kita harus mematikan ego kita, egois kita. Kita harus mematikan kedegilan hati kita. Degil itu apa sih? Pokoknya gue kayak gini, gue gak mau diubah-ubah. Lo gak usah ngatur-ngatur hidup gue. Padahal itu untuk kebaikannya atau memang dia sedang berada dalam satu posisi yang tidak baik gitu sebagai seorang manusia dan diberi masukan tapi dia gak mau terima. Nah, itu kedegilan hati namanya. Nah, untuk bisa mematikan kedagingan itu sangat berat dan kadang-kadang memalukan. Untuk bisa mematikan kedagingan itu adalah hal yang menurut kita bisa saja sebuah hal yang cukup memalukan. Saya tidak menemukan kata yang lebih baik dari kata memalukan. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Sudah daging banget, ini udah gue banget gitu. Dan tahukah Yesus ketika di atas salib, dia sedang mematikan bukan cuma kedagingan secara gambaran atau secara ilustrasi, tapi benar-benar mematikan dirinya di atas kayu salib dengan cara memalukan. Dia disalib itu dengan telanjang loh. Para pelukis-pelukis itu melukis Yesus masih menaruh hormat karena masih ada bahasa jadulnya itu cawat atau celana dalam di lukisan mereka. Tapi sebenarnya Yesus ditelanjangin, benar-benar telanjang bulat di kayu salib. Dan itu memalukan. Lalu mematikan kedagingan itu juga sangat menyedihkan dan kadang-kadang menguras isi hati. Seperti Yesus juga ketika dia ada salib, ketika orang-orang di bawahnya pada teriak gitu kan, salibkan dia gitu. Atau yang menghina Yesus yang bilang, lu bisa sembuhin orang, lu bisa bangkitin orang mati, lu harusnya bisa turun dong dari sana. Dan itu menyedihkan hati Yesus. Kenapa? Ini yang saya dapatkan di antara orang-orang yang berkata seperti itu, besar kemungkinan ada orang-orang yang menerima mujizat Yesus juga, yang menerima kebaikan Tuhan dalam pelayanan Yesus. Mungkin ya, ini mungkin di atas salib Yesus melihat orang-orang yang menghina dia, mengolok-olok dia. Mungkin Yesus berpikir mungkin, wah yang ini yang terima mujizat 5 roti 2 ikan. Wah itu salah satu dari 10 kusta. Wah itu orang buta yang waktu itu teriak-teriak minta disembuhin dan akhirnya disembuhkan Yesus. Orang-orang situ yang menerima mujizat Yesus, yang menerima kebaikan Yesus, ada di kelompok orang-orang yang mengolok-olok Yesus. Bahkan Rasul Petrus adalah salah satu orang yang akhirnya karena gak kuat dengan tekanan, dia sampai bilang, enggak, gue gak kenal Yesus, gue gak kenal Yesus. Itu adalah hal yang menyedihkan bagi sosok Tuhan yang sudah memberikan diri dengan rela hati, bahkan dengan sangat terhina. Tapi dia
malah tetap diolok-olok sama pribadi atau orang-orang yang hendak dia tebus dari ikatan dosa. Dan nggak berhenti sampai sana, udah sampai segitu parahnya, segitu sedih dan segitu memalukannya, Yesus masih bisa-bisanya bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau boleh saya menggunakan kata ini, Yesus tuh gila banget baiknya. Sampai segitunya dia masih bisa ngomong kayak gitu. Dikhianati sama orang yang dia kasihi, itu sakit banget. Jadi saya cukup bersedih hati ketika hari ini kalau ada orang yang memilih jalan-jalan daripada memperingati tentang kematian Yesus. Kristen lagi ya, saya sangat bersedih hati sih sama soal itu. Padahal ini sebuah perintah. Lu nggak ikut merayakan Natal nggak apa-apa lah, nggak ada perintahnya. Tapi memperingati kematian Yesus, itu perintah. Yuk, biar ini jadi perenungan kita malam ini. Selamat merenung.